Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Pemirsa, Desa Kantewu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya adalah daerah yang cukup terisolir. Kehadiran salah seorang dokter PTT yang bertugas Puskesmas Kantewu ternyata mampu membangkitkan semangat para warga untuk maju tidak hanya dalam hal kesehatan, tetapi dalam berbagai bidang. Untuk itu kami hadir pada kesempatan ini dalam acara Sang Pembangkit Produksi TVRI Sulawesi Tengah yang mengetengahkan kiprah dokter PTT yakni Dr. Evans di Puskesmas Kantewu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Di atas ketinggian 800 meter dari permukaan laut, tepatnya di Desa Kantewu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdomisili sekelompok masyarakat yang hidup dari bertani dan berkebun. Desa ini tergolong daerah yang sangat terisolir. Akses jalan menuju desa yang masuk dalam wilayah Pipikoro ini hanyalah jalan setapak yang sebagian curam dan melalui beberapa sungai maupun anak sungai. Tidak mengherankan jika perkembangan pembangunan dalam berbagai aspek di daerah ini tertinggal jauh jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Menurut masyarakat setempat, jika ingin membandingkan pembangunan di daerah ini dengan Desa Gimpu yang berjarak sekitar 38 km dari Kantewu, yang terjadi adalah 3:1. Mahalnya ongkos angkutan yang hanya dapat mempergunakan kendaraan roda 2 atau ojek menjadi penyebab sulitnya masyarakat Kantewu menikmati kehidupan yang lebih baik seperti saudara-saudaranya yang menetap di desa lain. Meski Desa Peana menjadi ibu kota Kecamatan Pipikoro, namun yang menjadi pusat pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Pipikoro adalah Desa Kantewu. Keberadaan Puskesmas Kantewu sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Kecamatan Pipikoro memberi warna bagi kehidupan masyarakat setempat. Puskesmas yang sebelumnya hampir dikatakan tidak berfungsi sama sekali ini di bawah binaan Kepala Puskesmas Ahmad SKM, dibantu Dr. Evan Rifana, seorang dokter PTT, bidan Nelvian, dan para medis lainnya. Perubahan yang cukup signifikan pun mulai dirasakan oleh masyarakat Kantewu pada khususnya. Adanya kebijakan pemerintah pusat dengan menempatkan dokter PTT di tempat-tempat sangat terpencil ini sangat membantu pemerintah Kabupaten Donggala, karena selama ini ada beberapa desa yang sangat terpencil yang tidak mempunyai bidan, tidak mempunyai dokter, ini saat ini sudah terisi. Kemudian juga dengan adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran, terutama program promosi kesehatan. Nah, sehingga masyarakat itu sudah bisa
menikmati program-program yang ada. Kemudian juga bangunan-bangunan sudah banyak kita perbaiki. Sekarang ini Puskesmas Kanteu akan memiliki sinar, bukan hanya karena telah memiliki penerangan listrik sejak 3 bulan yang lalu, tetapi juga telah memiliki cukup sarana pengobatan yang harus dimiliki oleh sebuah pusat pelayanan kesehatan. Perubahan yang terjadi ini tidak terlepas dari keberadaan Dr. Evan Rifana. Dokter PTT lulusan Universitas Trisakti Jakarta angkatan 96 ini banyak memberikan ide kreatif bagi kemajuan puskesmas dan masyarakat sekitar. Pada awal kedatangannya di Desa Kanteu bersama Kepala Puskesmas Pak Ahmad yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam waktu yang hampir bersamaan dengan tugasnya. Dr. Evan kaget menghadapi medan yang sulit dengan jalan yang sangat jauh dan penuh resiko. Sebagai dokter pertama di Kanteu, ia juga heran dengan kondisi puskesmas yang tidak memiliki fasilitas kesehatan layaknya sebuah puskesmas. Keberadaan kami di puskesmas ini sejak akhir tahun 2006 bersama dengan Dr. Evan, itu banyak hal-hal yang kami dapati, yang terutama intern puskesmas, yang mana puskesmas Kanteu itu peralatan medis dan baik penerangan maupun fasilitas yang lain itu sangat minim, sehingga kami berusaha sedapat mungkin untuk meningkatkan puskesmas ini. Dan dalam hal ini yaitu berkoordinasi kepada Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Kesehatan kami sangat mendukung dan memberikan suatu respon yang baik untuk kemajuan puskesmas ini. Seperti mulai tahun 2007 kami sudah diberikan kendaraan roda 2 sebanyak 6 buah. Lagi ditambah dengan kincir tenaga air yang dibuat oleh masyarakat di Desa Kanteu, dan fasilitas kesehatan seperti pembangunan puskesmas dan pembangunan puskesmas pembantu maupun puskesdes itu sudah berjalan, kurang lebih 3 buah dibangun sejak tahun 2007. Ini semua atas bantuan dari perhatian dari Kepala Dinas Kesehatan. Secara perlahan dengan bantuan pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Kesehatan, fasilitas puskesmas pun mulai dilengkapi. Sekarang Puskesmas Kanteu telah memiliki telepon satelit, komputer, televisi dan antena digital atau parabola, toa serta peralatan medis lainnya. Dengan dukungan Kepala Puskesmas Ahmad SKM, secara bersama-sama Dr. Evan dan Papa Diga mulai membangun pembangkit listrik tenaga air sederhana berupa kincir air yang memanfaatkan aliran Sungai Korowe, salah satu sungai yang mengaliri Desa Kanteu. Aliran listrik dari kincir air yang memanfaatkan dana Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala sekitar 26 juta rupiah ini memiliki daya 5.000 watt, cukup untuk memenuhi kebutuhan puskesmas dan beberapa rumah lainnya yang ada di sekitar puskesmas. Aktivitas di puskesmas pun boleh dikatakan mulai lancar. Masyarakat benar-benar dapat menikmati fasilitas kesehatan tersebut. Hampir setiap hari dengan waktu yang tidak bisa ditentukan, mulai pagi hingga sore hari, Dr. Evan pun bertugas membantu masyarakat yang membutuhkannya.
Bagi Dr. Evan yang terbiasa dengan hiruk-pikuk kota besar dan padatnya aktivitas masyarakat ibu kota, suasana desa Kantewu yang terlalu tenang justru membuatnya banyak memikirkan hal-hal positif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desanya. Sebagai daerah yang terisolir, masyarakat Kantewu haus akan ilmu pengetahuan yang dapat membawanya pada perkembangan kehidupan yang lebih baik, samping hiburan. Karena itu, Dr. Evan mencoba merakit sebuah radio bersama adiknya. Para pendengar setia Radio Vangomet FM, radio penyuluhan kesehatan Pipikoro, kita berjumpa lagi dengan saya Dr. Evan dan Bapak Diga malam hari ini. Kami informasikan kepada para ibu yang memiliki balita untuk waspada terhadap penyakit pneumonia yang menyerang balita yang ditandai sebagai berikut: tidak bisa minum, kejang, kesadaran menurun, napas berbunyi, demam, dan gizi buruk. Apabila ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, bawalah segera ke bidan atau perawat terdekat atau Radio dokter di FM yang puskesmas. menghabiskan biaya sekitar Rp2.500.000 ini dapat ditangkap oleh para pendengar yang ada di beberapa desa di Kecamatan Pipikoro. Radio ini diberi nama Vangomet, mengambil nama dari panggilan akrab masa kuliah dulu. Jadilah Radio Vangomet sebagai satu-satunya radio yang dapat dinikmati oleh warga Kantewu pada khususnya. Biasanya Vangomet FM menyiarkan lagu-lagu rohani, mulai berita dari RRI, informasi seputar desa, dan penyuluhan kesehatan. Penyiarnya terkadang Dr. Evan sendiri dibantu dengan Papa Dika dan beberapa pemuda desa. Kita berjumpa lagi dengan saya Dr. Evan. Pastikan bahwa tepat jam 6.30 nanti akan dilakukan pemutaran film Inias Negeri di Atas Awan, dan kami harapkan kehadiran Bapak Ibu di halaman Puskesmas Kantewu. Radio FM Vangomet biasanya menjadi sarana yang dapat dipakai untuk mengundang warga agar mengikuti pemutaran film penyuluhan atau sekedar pemutaran sebuah film hiburan pada layar tancap. Layar tancap ini biasanya diputar 2 kali dalam 1 minggu di halaman puskesmas. Pengadaan layar tancap sejak 2 bulan terakhir ini juga merupakan idenya. Tentu saja tidak terlepas dari persetujuan Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala yang sangat memperhatikan kebutuhan puskesmas, para tenaga medis, paramedis, dan masyarakat Kantewu pada umumnya. Kami dari petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Kantewu sangat-sangat mengharapkan kepada ibu-ibu untuk datang ke posyandu untuk melaksanakan imunisasi kepada anak balitanya. Jadi secara teratur dan lengkap. Pertama saya datang ke Puskesmas Kantewu, saya cukup kaget karena melihat cuma hanya bangunan tok dan kursi dengan meja dan lemari, mungkin ada beberapa butir obat saja. Tapi kami sangat terbantu oleh masyarakat di sini karena penerimaan masyarakat itu begitu baik, walaupun saya seorang muslim di sini cuma berdua dengan kepala puskesmas, begitu kami dibantu. Akhirnya lambat laun puskesmas semakin berkembang seperti yang seperti sekarang ini. Di sela-sela kesibukannya mendatangi pasien dari satu desa ke desa lain, jika dibutuhkan, toh Dr. Evan masih dapat menikmati kebersamaannya dengan masyarakat setempat. Tanpa sungkan-sungkan, ia berbaur dan membantu masyarakat yang membutuhkannya, tidak hanya dalam profesinya saja.
Hal terberat yang harus dijalaninya adalah ketika ia ingin mengunjungi puskesmas pembantu Pustu atau pos kesehatan desa yang tersebar di berbagai desa yang ada di Kecamatan Pipikoro. Jalan setapak yang sempit, jurang, sungai dengan jalanan yang menanjak atau menurun tajam, dan jarak yang sangat jauh dari satu desa ke desa lainnya membuatnya terkadang merasa lelah. Namun semua itu harus tetap dijalaninya. Kondisi jalan memang seringkali menyulitkan warga Kantewu, termasuk tenaga medis dan para medis yang bertugas di desa ini. Terkadang meskipun dalam perjalanan, jika warga ingin memeriksakan kesehatannya, Dr. Evan tidak bisa menolaknya. Ia paham betul keinginan warga dan situasi serta kendala yang dihadapinya untuk dapat menemuinya di desa Kantewu tempat ia bertugas. Seperti halnya ketika kepala puskesmas meminta seorang tukang ojek membawa tabung oksigen kosong dengan ukuran besar yang akan diisi di kota Palu, Sulawesi Tengah. Kondisi jalanan yang buruk dan jarak yang jauh memang menjadi permasalahan utama yang harus dengan sabar dihadapi warga Kantewu. Melihat kebutuhan warga setempat, belum lama ini Dr. Evan pun mulai membuka perpustakaan di puskesmasnya. Ia sangat ingin warga desa Kantewu menjadi warga yang maju dalam berbagai bidang. Bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di desa, akhirnya ia memutuskan untuk membuat sebuah perpustakaan. Sebagai ketua perpustakaan, Dr. Evan pun meminta bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian memberinya 100 buah buku mulai dari buku pendidikan, teknologi, keterampilan, peternakan, novel, cerita untuk anak sampai buku resep masakan untuk ibu-ibu rumah tangga. Nampaknya usaha Dr. Evan untuk menjadikan puskesmas Kantewu sebagai pusat kesehatan dan pusat pengetahuan memperlihatkan hasil yang baik. Respon masyarakat cukup besar. Belum ditata dengan baik saja, anak-anak sekolah maupun ibu rumah tangga sudah mulai berdatangan untuk membacanya. Di sini juga terlihat sebetulnya betapa besar keinginan warga Kantewu untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan mereka.
Meski hari sudah mulai gelap, anak-anak desa ini masih terlihat serius membaca buku. Menurut guru SD Bala Keselamatan Kantewu, Welen Sipa dan Marian Nopo Patoki, keberadaan Puskesmas Kantewu saat ini benar-benar sangat membantu warga masyarakat Kantewu. Sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikan Puskesmas ini, di mana kalau sejak awalnya kurang dimanfaatkan karena tenaganya tidak ada, tapi sekarang dokter sudah ada dan bersama dengan Bapak Pak Ahmad yang sudah menangani pelayanan di Puskesmas ini. Kalau kami melihat pelayanan di sini sudah mulai baik dengan keberadaan bapak-bapak tersebut, dan di sini kami sungguh bersyukur oleh karena selain tugas sebagai bagian medis, Dr. Irfan juga membantu di dalam pendidikan, memberikan buku-buku perpustakaan yang mana sebelumnya mungkin anak-anak belum mengetahui cara penggunaan buku perpustakaan, ada manfaatnya bagi mereka. Nah, sekarang mereka sudah mulai membaca, tentu saja di dalamnya mereka dapat menerima berbagai macam ilmu-ilmu yang mereka peroleh dari bacaan ini. Dr. Evan telah membuat programnya dengan melalui buku-buku perpustakaan yang pasti saja menunjang bagi anak-anak kami di desa terpencil ini. Dengan adanya buku perpustakaan, anak-anak kami bisa arahkan untuk banyak membaca. Ya, ini buku mengajar dengan sukses, yang tentunya menunjang pengetahuan bagi kami guru-guru di SD, karena walaupun kami sebagai kepala sekolah tetapi tetap mengajar, karena di SD hanya ada 4 orang guru. Keberadaan Puskesmas Kantewu sebagai sarana kesehatan masyarakat ternyata tidak hanya mampu memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga banyak memberikan manfaat lain untuk masyarakat yang terisolir ini. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Kantewu Suprianus Desango dan Bupati Donggala Haji Habir Ponlele. Semua upaya daripada Dr. Evan yang telah ada di Puskesmas itu sangat membantu kepada masyarakat kami. Apalagi sekarang ini kami telah mendapat perpustakaan yang kami lihat anak-anak senang sekali membacanya. Itu hasil daripada upaya daripada Dr. Evan bersama Kepala Puskesmas. Saya melihat inisiatif dari dokter ini memang sangat positif. Kemarin kita sudah dilaporkan juga masalah kincir untuk pembangkit tenaga listrik itu. Ini juga merupakan salah satu inisiatif para dokter kita. Kemudian masalah perpustakaan, karena kita juga memang pemerintah Kabupaten Donggala mendorong untuk membangkitkan masyarakat kita agar supaya mereka itu punya minat baca. Jadi bukan cuma ya di kota, tapi di desa pun perpustakaan itu kita bentuk dalam, tentunya tujuannya itu adalah bagaimana masyarakat itu punya minat untuk memiliki suatu buku sebagai referensi, sebagai buku bacaan mereka di pedesaan. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Dr. Evan Rifana dan seluruh jajaran Puskesmas Kantewu berhasil membawa masyarakat di daerah ini keluar dari keterisoliran baik lokasi maupun ilmu pengetahuan. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemirsa, demikianlah tadi telah kita ikuti bersama sang pembangkit dari Desa Kantewu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hingga di sini jumpa kita dalam Sang Pembangkit Produksi TVRI Sulawesi Tengah. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.